Bibi, biar aku bantu. Terima kasih atas bantuannya, sungguh terima kasih. Bukan masalah besar, aku terlahir kuat dan tenagaku sangat besar. Kamu adalah Shen Mai. Tubuhmu besar dan tenagamu tidak sedikit. Jika tidak menikah dengan Pak Tuali, siapa lagi yang mau padamu? Setelah orang tuamu tiada, aku menampungmu karena berharap bisa menukarmu dengan uang mahar. Jangan berharap bisa selamanya menumpang hidup secara gratis di rumahku. Aku harus menemukan pekerjaan. Aku harus mengandalkan diriku sendiri untuk hidup. Chen Mai, Tolong, tasku dijamret. Tolong seseorang, tasku dirampas. berani-beraninya kamu kabur setelah mencuri milik orang lain? Ini, Nek. Wajahmu sangat bulat dan manis, hatimu juga sangat baik. Sekali lihat saja, aku tahu kamu gadis yang membawa keberuntungan. Nenek sangat menyukaimu. Maukah kamu menjadi istri cucuku? Shubai, nenek sudah menemukan seorang gadis yang membawa hoki. Kali ini kamu tidak boleh menundanya lagi. Terima kasih banyak sudah membantu nenekku. Apakah semua dokumennya sudah lengkap? Sekarang, kita bisa masuk ke dalam untuk menikah. Siapa yang menyangka, setelah berbuat baik, ternyata aku bisa mendapatkan suami yang sangat tampan. Pihak pria silakan mendekat ke arah pihak wanita. Pihak wanita berdiri lebih dekat dengan pria. Bagus sekali, siap ya? 3, 2, 1. Selamat untuk kalian berdua. Semoga bahagia menempuh hidup baru. Benar-benar tak disangka, aku tiba-tiba sudah menikah. Tapi, ini bagus juga. Dengan begini, aku tidak akan dipaksa oleh paman dan bibi untuk menikah dengan pria tua di desa itu. Jangan khawatir, aku akan memenuhi semua kewajibanku sebagai seorang suami. Tapi kamu, apa kamu tidak merasa malu dengan penampilanku? Penampilan luar bukanlah yang utama. Yang terpenting adalah karakter seseorang. Aku harus pergi ke luar negeri. Ada beberapa urusan yang harus diselesaikan. Simpanlah kartu ini. Kartu ini tidak memakai kata sandi. Aku akan mencarimu begitu aku kembali ke sini. Berapa lama kamu akan pergi? Sepertinya, kali ini aku menikah dengan orang yang tepat. Karena dandanku kuno dan badanku juga besar, aku selalu dijahati di perusahaan dan hanya bisa mengerjakan pekerjaan fisik saja. Tapi tidak apa-apa, asalkan bekerja dengan sungguh-sungguh, aku pun bisa membuktikan nilai diriku sendiri. Cepat minggir. Presiden Zhou sudah tiba di kantor sekembalinya dari luar negeri. Bentuk tubuh ini kok terlihat sangat familiar ya? Bukannya serius bekerja. Kenapa malah melirik ke sana kemari? Presiden Zhou bukanlah orang yang pantas dilihat oleh orang desa sepertimu. Dasar gadis desa udik. Sudah gemuk begini, masih berani bermimpi bisa mendekati Presiden Direktur Zhou Shi. Benar-benar konyol. Dengarnya manajer Song itu sangat mencintai Presiden Zhou. Dia sudah menunggu Presiden Zhou selama bertahun-tahun. Setelah Presiden Zhou kembali kali ini, kemungkinan besar ia akan segera menikahinya. Suamiku sendiri saja sudah sangat luar biasa. Siapa juga yang peduli dengan pria bernama Presiden Zhou itu? Kalau bukan karena sudah lama tidak bertemu, hingga aku agak lupa bagaimana rupa wajah suamiku sendiri. Presiden Zhou, baru saja diperiksa, kartu yang Anda berikan kepada Nyonya, sampai sekarang satu kali pun belum pernah digesek. Sepertinya, dia benar-benar bukan tipe yang hanya mengincar uang. Firasat nenek saat menilai orang memang sangat tepat. Presiden Zhou, Anda sudah bekerja keras. Bagaimana kalau minum secangkir kopi agar lebih segar? Letakkan saja di sana.
Maafkan saya. Presiden Zhou, saya benar-benar ceroboh. Saya akan segera membersihkannya untuk Anda. Panggil petugas kebersihan untuk membereskan ini. Halo, Shubai. Nenek, urusanku di luar negeri, semuanya sudah diatur dengan baik. Kamu masih ingat kalau masih punya nenek? Baru menikah saja sudah meninggalkan istrimu, dan pergi selama 3 tahun. Apa kamu pernah mempertimbangkan perasaan Mai Mai? Selama 3 tahun ini, Mai Mai sudah merawatku dengan sangat perhatian. Segera pulang sekarang juga. Jika tidak, aku tidak akan bisa memberi penjelasan pada Mai Mai. Baik, aku mengerti. Malam ini aku akan pulang ke rumah. Berhenti di sana. Apa ada perintah lain dari Presiden Zhou? Presiden Zhou, apakah ada perintah lain? Bawa kopi ini keluar. Sekretaris Chen, baik? Shen Mai, mulai sekarang, pembersihan kantor Presiden Zhou, semuanya akan menjadi tanggung jawabmu. Kita pasti akan sering bertemu ke depannya, jadi jagalah jarakmu dengan baik. Dia sudah beristri? Tenang saja, saya juga punya suami sendiri. Saya sangat puas dengan suami saya. Baguslah kalau begitu. Halo? Halo, Tuan Zhou, saya Shen Mai. Aku tahu. Istriku, Kamu pasti sangat sibuk di luar sana, kan? Jangan khawatir tentang nenek, aku selalu menemaninya. Kesehatannya masih sangat kuat. nenek sudah memberitahuku semuanya, dia bilang. Kamu sudah sangat bekerja keras. Sudah sewajarnya ini menjadi tugas saya. Kita adalah sepasang suami istri. Kamu tidak perlu sungkan kepadaku. Baik, panggil aku setelah kamu sampai di rumah. Baik, Presiden Zhou? Kenapa aku merasa wajahnya tidak asing? Mungkin hanya perasaanku saja. Chubai, ada kabar baik dari Departemen Proyek mengenai kerjasama dengan keluarga Wang. Pak Wang akan datang langsung ke kantor untuk memastikan detail kerjasamanya dengan Anda. Kenapa lantai ini kotor sekali? Kemana lagi si Shen Mai itu pergi untuk bermalas-malasan? Anda memanggil saya? Beginikah cara kerjamu? Lagi-lagi kamu kabur kemana untuk buang-buang waktu? Tugas utama saya bukan sebagai pembersih. Semua ini seharusnya bukan bagian dari pekerjaan saya. Saat sedang dalam perjalanan tadi, saya melihat seorang lansia yang jatuh sakit. Saya ingin membantunya, itulah kenapa saya terlambat. Jangan beri saya alasan murahan. Perusahaan Zhou adalah perusahaan besar yang terpandang. Ada begitu banyak orang kaya di sini yang selamanya tak akan pernah setara denganmu. Jika mereka melihat kantor sekotor ini dan menolak bekerja sama, apa kamu sanggup bertanggung jawab? Maaf, ini kelalaian saya. Saya akan segera membersihkannya. Tunggu sebentar. Rapikan semua data ini sebelum besok. Selesaikan segera. Jika tidak, lebih baik kamu tidak usah masuk kerja lagi. Tapi ini, jumlahnya terlalu banyak. Jangan membantah. Cepat sapu lantai ini sekarang. Benar-benar tidak mengerti? Kenapa perusahaan mau mempekerjakan makhluk yang lamban, pemalas dan bodoh sepertimu? Jika ini memang kesalahanku, Anda boleh memarahiku, tapi apa hak Anda untuk menghinaku seperti itu? Kamu berani membalas ucapanku? Memangnya kata-kataku ada yang salah? Dasar kau manusia serakah dan sampah yang tidak berguna. Beraninya dia melawanku? Dari mana dia dapat tenaga sebesar itu? Berhenti. Ada apa ini? Presiden Zhou, si Shen Mai ini, dia menolak bekerja dengan benar. Lihatlah, lantai ini sangat kotor. Saat aku memintanya bekerja, dia malah menyerangku. Shen Mai. Namamu Shen Mai. Namamu sama dengan istriku, tenagamu pun juga sangat besar. Coba Anda lihat, di lantai banyak sekali kotoran, dia sama sekali tidak bekerja dengan benar. Sudah aku bilang, seharusnya kita tidak merekrut wanita gemuk seperti ini. Saya memang bukan petugas kebersihan. Kalianlah yang mendiskriminasi saya, lalu memberikan semua pekerjaan melelahkan ini kepada saya. Berhentilah bertengkar. Kami di Zouxi mempekerjakan orang selalu berdasarkan kemampuan dan kualifikasi. Sejak kapan? Boleh menilai baik atau buruknya seseorang hanya berdasarkan penampilannya. Dia sangat mirip dengan suamiku. Keduanya sama sekali tidak merendahkanku karena berat badanku, apalagi mendiskriminasiku. Presiden Zhou, Pak Wang dalam perjalanan ke sini, tadi hampir saja mengalami kecelakaan lalu lintas. Bagaimana situasinya? Mengapa tidak segera membawanya berobat? Tidak perlu. Pak Wang bilang dia diselamatkan oleh seorang karyawan perusahaan yang bernama Shen Mai. Bagus. Kalau begitu, antar Pak Wang ke ruang rapat. Sebentar lagi aku akan pergi untuk merundingkan kerjasama dengannya. Tidak perlu dirundingkan lagi. Pak Wang mengatakan bahwa Zouxi, kita memiliki karyawan yang sangat luar biasa budi pekertinya. Kerjasama ini pasti akan berjalan sangat lancar. Jadi dia memutuskan untuk langsung menandatangani kontrak. Luar biasa. Kalau begitu nanti, kita akan langsung menemuinya untuk urusan kerjasama ini.
Ya. Benar, Presiden Zhou? Hanya karena saya menolong orang tua, hal yang sekecil itu, saya justru menunda urusan besar pekerjaan kebersihan ini. Mana bisa dibilang menunda? Apa yang kamu lakukan itu sudah sangat baik. Maafkan aku, Shen Mai, aku telah salah menilaimu. Perusahaan Zhouxi, kita sama sekali tidak boleh merendahkan seseorang hanya berdasarkan penampilan fisiknya. Kejadian seperti ini tidak boleh terulang lagi. Bonus kinerja bulan ini untukmu dibatalkan. Baik, Presiden Zhou. Kerjasama kali ini akhirnya bisa berhasil dengan lancar. Semua ini berkat bantuanmu. Gajimu untuk bulan ini akan dilipat gandakan 2 kali lipat. Terima kasih, Presiden Zhou. Mai, akhirnya kamu pulang juga. Cepatlah cuci tangan, kita makan bersama. Nenek, apakah ada berita bahagia hari ini? Anda terlihat sangat senang. Kamu belum bertemu Shubai, dia akan pulang hari ini. Tuan Zhou pulang malam ini? Saat ini seharusnya dia sedang di perjalanan. Malam ini kalian berdua, akhirnya bisa merayakan malam pertama pernikahan yang tertunda. Lihatlah, orangnya baru dibicarakan langsung datang. Aku akan pergi membukakan pintu. Sudah begitu lama berpisah? Penampilanku sudah banyak berubah. Apakah Tuan Zhou masih bisa mengenaliku? Kenapa kamu ada di sini? Di mana Shubai? CEO bilang, proyek hari ini keuntungannya sangat bagus. Masih ada beberapa urusan yang harus diselesaikan, jadi mungkin beliau akan pulang agak terlambat. Tapi beliau membawakan hadiah, dan meminta saya untuk memberikannya kepada kalian dulu. Hamba. Anak itu sudah mulai ada kemajuan, dia mengerti harus membeli barang-barang yang disukai perempuan untuk mengambil hatimu. Tidak apa-apa. Karier Tuan Zhou lebih penting? Aku sudah tahu kalau pilihanku tidak pernah salah. Cucuku itu sangat beruntung bisa mendapatkan istri yang baik sepertimu. Tidak usah menunggunya, ayo kita makan dulu. Nenek, aku pulang. Anak nakal, akhirnya kamu pulang juga. Cepat ke sini, biarkan nenek melihatmu. 3 tahun di luar negeri, pasti sangat melelahkan, kan? Kamu kelihatan jauh lebih kurus. Kamu minum banyak alkohol, ya? Begitu tiba di negara ini, saya langsung berhasil menegosiasikan sebuah proyek besar. Hati saya senang. Jadi saya minum 1 atau 2 gelas lebih banyak. Kamu pasti sedang mencari istrimu si pramugari itu, kan? Mai besok pagi harus bangun pagi-pagi sekali untuk bekerja. Aku menyuruhnya untuk tidur duluan. Dia masih bekerja. Aku juga pernah memberitahunya. Sebagai istri dari keluarga Zhou dan menantu nenek, dia tidak perlu bekerja. Tapi Mai itu berwatak keras. Dia bersikeras ingin mengandalkan kemampuannya sendiri untuk mencari uang. Tidak mengejar kesenangan belaka. Dan memiliki tujuannya sendiri. Itu cukup bagus. Coba lihat, siapa yang memilihkan istri itu untukmu? Bisa menikahi Mai adalah berkah bagimu. Sudahlah. Kamu juga sudah lama tidak melihat Mai. Jangan sampai rupa istrimu sendiri saja kamu lupakan. Cepat pergilah, jangan biarkan Mai menunggumu terlalu lama. Ya. Mungkinkah itu, Tuan Zhou? Tenanglah, Shen Mai. Meskipun kalian sudah menikah selama 3 tahun, tapi ini hampir bisa dianggap sebagai kali pertama kalian berada dalam satu ruangan, kan? Tuan Zhou, tidak mungkin akan memaksaku, kan? Aku mengganggumu? Sama sekali tidak. Kamu tidak perlu setegang itu. Bagaimanapun juga, baru saja menikah, kita sudah berpisah selama 3 tahun, kita belum cukup akrab sampai di tahap untuk tidur dalam satu ranjang. Saat kamu sudah siap nanti, aku baru akan kembali. Suara ini, kenapa terdengar begitu familiar?
Begitu saja langsung pergi? Ternyata Tuan Zhou sangat menghargai orang ya. Mai, cepat ke sini sarapan. Shubai sejak pagi, sudah pergi keluar. Ini dibuat oleh nenek. Ayo cepat dicicipi. Nenek, aku tidak sempat makan. Aku akan terlambat masuk kerja. Mana boleh begitu? Kesehatan adalah yang terpenting. Makanlah sedikit saja. Mana ada pekerjaan yang lebih penting dari tubuh? Gawat, aku benar-benar terlambat. Anak ini. Begitu paniknya, sampai tas tangannya pun lupa dibawa. Aku harus mengantarkannya ke sana. Kamu terlambat, kamu tahu itu? Maafkan saya terlambat. Tapi saya punya pekerjaan. Saya tidak boleh menunda pekerjaan di sini. Saya masuk dulu. Apa? Kamu masih ingin masuk? Aku bekerja di sini. Atas dasar apa Anda melarangku masuk? Atas dasar apa? Lihatlah dirimu sendiri, sudah terlambat beberapa jam. Terhadap pekerjaan saja, kamu bersikap meremehkan seperti ini? Lebih baik lagi, besok sekalian saja kamu tidak perlu datang lagi. Kalau Anda memotong gajiku karena telat itu tidak apa-apa, tapi apa hakmu untuk tidak membiarkanku masuk? Manajer Song, Anda sudah datang, silakan masuk. Apa yang mau kamu lakukan? Manajer Song juga terlambat, kenapa dia boleh masuk? Lihat dirimu. Kamu cuma gadis udik dari desa. Memangnya kamu selevel denganku? Presiden Zhou, menurut laporan dari resepsionis, Nyonya Besar datang ke perusahaan. Bagaimana bisa nenek tiba-tiba datang ke perusahaan? Katanya ingin mengantarkan tas untuk Nyonya Muda. Nyonya Muda tadi pagi pergi dengan sangat terburu-buru, dan tasnya tertinggal. Apa? Aku tidak salah dengarkan. Istriku ternyata berada di perusahaannya sendiri. Lakukan sesuai peraturan perusahaan. Jangan biarkan siapapun orang yang tak jelas statusnya bisa masuk begitu saja. Manajer Song, Anda tenang saja. Kenapa kamu melotot? Manajer Song dan Presiden Zhou berasal dari latar belakang yang setara, tumbuh besar bersama, tidak sebanding dengan kamu gadis desa yang liar. Saya bertanggung jawab atas kebersihan kantor Presiden Zhou. Jika hari ini tertunda, tidakkah kamu takut Presiden Zhou akan memberimu pelajaran? Kamu yang datang terlambat itu adalah kesalahanmu sendiri. Jangan libatkan orang lain. Apakah ini karena uangmu dipotong kemarin, sehingga kamu sengaja mencari masalah kan? Memang aku sengaja mencari masalah. Memangnya kenapa? Kamu gadis desa rendahan, berani melawanku. Aku tetap tidak akan membiarkanmu masuk. Mai, kakek dan nenek datang membawakan tas untukmu. Kenapa kamu belum masuk? Terima kasih, Nenek. Aku terlambat, dan ada orang yang melarangku masuk. Seingat saya, perusahaan memiliki cara penanganan sendiri untuk karyawan yang datang terlambat, tapi tidak ada aturan menghalangi orang di pintu untuk tidak boleh masuk. Aku bilang tidak boleh masuk, ya tidak boleh. Dasar orang tua tidak berguna, jangan ikut campur urusan orang lain. Kamu sudah keterlaluan. Kamu ini gadis muda, yang wajahnya cantik. Kenapa malah menindas menantuku? Tua bangka, melihat pakaianmu yang sangat lusuh ini, sepertinya cucumu pasti juga orang desa yang hina kan? Shen Mai, kamu hanya pantas bersama dengan orang desa. Oh, benar juga. Jangan-jangan pasanganmu sama sepertimu, sangat buruk rupa. Pukulan yang bagus. Mai, sudah seharusnya begitu. Apakah pelajaran yang lalu masih belum cukup bagimu? Beraninya kamu memukulku lagi. Baik, jika aku tidak bisa memberimu perhitungan, pasti akan ada orang lain yang menghabisi kamu. Satpam, bukannya kamu menyukaiku? Selama kamu memberi pelajaran pada dua orang udik ini, aku berjanji akan pacaran denganmu. Jangan sentuh nenekku. Orang tua sialan, kalau masih sayang nyawa, cepat pergi dari sini. Cari mati kamu, ya? Berhenti sekarang juga. Berhenti di sana. Presiden Zhou, mengapa Anda datang ke sini? Mai, kamu tidak terluka, kan? Jangan khawatir, Nenek. Mereka tidak bisa melukaiku. Nenek, aku minta maaf telah mengejutkanmu. Aku datang terlambat. Jadi kamu adalah Tuan Zhou? Ya Tuhan, bagaimana bisa suamiku adalah presiden direktur perusahaanku sendiri? Kalian berdua bukankah sudah bertemu semalam? Kenapa sepertinya kalian tidak saling kenal? Mengenai semalam, terjadi sebuah kendala. Aku benar-benar tidak tahu kalau kamu bekerja di Zhouxi. Jadi ternyata Anda adalah Nyonya Besar. Maafkan saya tidak mengenali orang sehebat Anda. Ini semua hanya kesalahpahaman, Anda jangan memasukkannya ke dalam hati. Tadi bukankah kamu memakiku orang tua bangka? Kamu juga bilang cucuku hanya orang desa yang tidak berguna. Aku sungguh bodoh, mataku ini buta. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ini semua karena pemotongan kinerja kemarin, dia terus menyimpan dendam padaku, lalu hari ini sengaja membuat masalah. Menindas nenekku, mempersulit karyawan perusahaan. Bagus sekali perbuatanmu. Zhouxi tidak butuh orang yang bermuka dua seperti kamu. Bawa dia pergi dari hadapanku. Presiden Zhou, aku tahu aku salah. Hari ini, terima kasih banyak atas bantuanmu. Antara kita sebagai suami istri, apakah masih perlu bersikap seperti ini?
Sayang, Melihat kalian berdua memiliki hubungan yang sangat harmonis, maka nenek akan pulang sekarang. Kalau begitu, hati-hati di jalan, Nek. Ya, hati-hati nenek. Aku tidak tahu kalau kamu bekerja di perusahaan ini. Aku juga tidak menyangka kalau suamiku sendiri adalah atasanku. Bagaimana kalau aku memindahkanmu untuk bekerja di sampingku? Tidak perlu, aku lebih suka mengandalkan diriku sendiri. Baiklah, asal kamu merasa nyaman saja. Ngomong-ngomong, tentang hubungan di antara kita, sebaiknya jangan diumumkan secara publik dulu. Aku merasa itu akan memberikan dampak pada hubungan kita. Tidak boleh adik tahu? Iya. Baiklah, sebentar lagi aku ada rapat. Aku pergi dulu. Baik. Beritahu mereka, 10 menit lagi, adakan rapat di ruang rapat. Baik, Presiden Zhou. Chubai, biarkan aku membantumu, merapikan dasimu. Manajer Song dan Presiden Zhou benar-benar pasangan serasi yang sudah ditakdirkan bersama. Cukup. Terima kasih untuk kali ini, tapi lain kali tidak perlu, aku bisa sendiri. Mereka sudah saling kenal sejak kecil. Apa kamu tidak dengar? Manajer Song sejak kecil sudah menyukai Presiden Zhou. Dia bahkan datang ke Zhou Xi hanya demi dia. Presiden Zhou pernah berkata bahwa di dalam hatinya selalu ada seseorang. Ada seseorang di hatinya. Ada seseorang di hatinya? Jangan-jangan itu manajer Song ya? Kalau bukan dia, siapa lagi? Ada orang lain di hatinya, tapi dia malah menikah denganku. Ya sudahlah, sepertinya pernikahan ini karena paksaan neneknya, kan? Sedari awal, pernikahan ini seharusnya tidak pernah ada. Presiden Zhou, kapan Anda berencana untuk mengumumkan kabar pernikahan Anda? Jangan dipublikasikan dulu. Masalah ini, sementara harus dirahasiakan. Baik, Presiden Zhou, saya pasti akan tutup mulut. Saya jamin tidak akan membiarkan seorang pun di perusahaan tahu kalau Anda sudah menikah. Chubai, apa yang baru saja kamu katakan kamu sudah menikah? Presiden Zhou, ini... Chubai, kamu benar-benar sudah berkeluarga? Benar sekali. Kenapa kamu harus menikah? Siapa orang itu? Hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu jelas tahu sendiri bahwa aku datang ke Zhou Xi hanya untuk bekerja karenamu. Sudah kukatakan sejak lama bahwa di antara kita tidak mungkin ada apa-apa. Kamu sungguh tidak punya perasaan. Halo. Apa? Ada yang membuat keributan di pintu masuk. Baik, saya mengerti. Chen Mai, dasar kamu orang yang tidak tahu berterima kasih. Cepat keluar. Gadis sialan, kehidupanmu yang sekarang tampaknya sangat nyaman ya. Paman, kenapa ayah ada di sini? Kenapa aku di sini? Kau menghilang tanpa jejak. Ternyata kau pergi ke kota untuk hidup mewah sendirian. Di mana aku tinggal? Itu bukan urusanmu kan? Omong kosong. Aku ini paman kandungmu sendiri. Aku yang sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Sekarang kau sudah sukses. Bukankah seharusnya kau berbakti dan memberiku uang? Apa yang sedang ayah bicarakan? Beruntung aku tidak melaporkanmu atas penganiayaan selama ini. Cepat pergi. Dasar anak tidak tahu diri. Lihat saja pembalasanku nanti. Nyonya ini, Anda ini siapa? Nama saya Song. Saya adalah manajer di perusahaan ini. Chen Mai adalah keponakanmu. Dia sekarang berhasil mendekati Presiden Zhou perusahaan ini. Hebat sekali dia sekarang. Kelihatan hebat sekali ya. Dasar anak nakal, hanya tahu caranya bersenang-senang sendiri. Manajer Song, mohon maafkan dia ya. Sifat Chen Mai yang satu itu memang buruk. Sekarang dia malah memanfaatkan kecantikannya untuk mendekati direktur utama. Jika Anda membantuku memberi dia sedikit pelajaran, kartu ini akan menjadi milikmu. Manajer Song, anak ini benar-benar tidak tahu aturan. Sebagai orang yang lebih tua, aku memang harus mendidiknya baik-baik. Bagus. Aku dengar, Presiden Zhou memesan sebuah gelang yang penuh dengan berlian, pasti sangat mahal. Aku juga dengar begitu. Gelang pesanan khusus dari merek ini, khusus diberikan untuk calon pasangan hidup. Kira-kira Presiden Zhou ingin memberikannya kepada siapa ya? Tidak perlu menebak lagi, sudah pasti untuk manajer Song. Mereka berdua teman masa kecil, hubungan mereka pasti sangat dalam.
Luar biasa, ternyata aku memang ada di dalam hati Shubai. Presiden Zhao, untuk apa kamu mencariku? Kenapa terus menghindariku? Aku tidak menghindarimu. Berikan tanganmu padaku. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa kamu suka cincin pernikahan? Nanti akan kuberikan lagi yang baru untukmu. Aku tidak bisa menerimanya. Ini terlalu mencolok untuk dipakai bekerja. Tidak apa-apa. Biasanya bisa disembunyikan di balik lengan baju. Tidak akan ada yang melihatnya. Kamu hanya perlu memberitahuku. Kamu suka atau tidak? Bye. Apa yang kalian berdua lakukan? Manajer Song, pergelangan tanganku tadi terkilir sedikit. Presiden Zhou sedang membantuku memeriksanya. Aku harus pergi sekarang karena ada urusan. Shen Mai, apa aku terlalu bersikap baik kepadamu? Paman, kenapa paman datang ke sini lagi? Dasar gadis kurang ajar. Waktu orang tuamu tiada dulu, kamu itu sangat gemuk dan bodoh. Kalau bukan karena aku yang menampungmu, memangnya kamu bisa bertahan hidup sampai sekarang? Sekarang setelah kamu bekerja di kota, kamu langsung melupakan paman ini. Begitu saja di desa? Kenapa paman tidak berpikir, dulu bagaimana caramu menyiksaku? Apa perlakuanku padamu masih kurang baik? Kamu yang merayu Pak Tuali itu, kalau bukan karena aku yang meredam masalah itu, bahkan sampai menjodohkan kalian berdua, wajah keluarga kita pasti sudah habis dipermalukan olehmu. Gosipnya besar sekali. Jangan bicara omong kosong di sini. Aku bicara omong kosong, menurutku kamu saja yang tidak mau mengaku. Pak Tuali sekarang ada di rumah, dia menagihmu. Apa mungkin ini semua bohong? Kamu sengaja lari ke kota? Apa bukan karena ingin mencoba strategi lain untuk merayu bos kaya raya di sini? Ternyata Shen Mai orang yang seperti itu. Sama sekali tidak disangka. Dulu saat Pak Tuali datang ke rumah, pamanlah yang demi uang mahar itu menjualku kepadanya. Kamu masih berani memfitnah orang tuamu sendiri? Kamu dan Pak Tuali, itu karena kalian saling suka. Apa hubungannya denganku? Jelas-jelas ini adalah perbuatanmu. Baiklah, baiklah. Mengenai kejadian di masa lalu itu, tidak perlu kita bahas lagi. Lagi pula sekarang kamu tidak punya keahlian apapun, tapi kok masih bisa masuk ke perusahaan ini? Bukankah itu karena kamu berpikir untuk mendekati bos besar, agar bisa sukses secara instan? Jangan bicara sembarangan, aku sudah menikah. Menikah? Tanpa memberitahu pihak keluarga, kamu berani menikah? Kamu pasti sudah ditipu oleh pria brengsek di luar sana. Padahal reputasimu di desa sudah sangat buruk. Pria yang berani menikahimu, pasti hanya seorang pria sampah yang tidak berguna. Jangan membuat malu keluarga Shen. Ikut aku pulang. Ayo pergi. Gelang ini, kenapa terlihat sangat familiar ya? Shen Mai, ternyata barang ini kamu yang memakainya. Ini pemberian suamiku. Bukankah itu aneh? Ini adalah perhiasan khusus pesanan Presiden Zhao yang dipesan sebagai hadiah. Presiden Zhou? Maksudmu, si bos besar? Ya. Mana mungkin kalian salah lihat? Aku tidak mungkin salah mengenalinya. Gelang yang penuh dengan berlian ini adalah pesanan khusus. Presiden Zhao melalui desainer internasional nilainya $1 miliar, satu-satunya di seluruh negeri. Aku yakin 100%. Shen Mai, bukankah kamu sendiri yang bilang bahwa kamu menikah dengan orang desa? Coba jelaskan pada kami, bagaimana suami petani sepertinya bisa membelikanmu gelang khusus senilai $1 miliar ini? Gelang ini, jangan-jangan hasil curian ya? Dulu, sering ku dengar bahwa orang kampung suka mencuri. Tidak kusangka, kita benar-benar bertemu orang seperti itu sekarang. Terserah kalian mau percaya atau tidak, tapi intinya, bukan aku yang mencurinya. Aduh. Kamu sudah mencuri barang bos besar. Masih ingin kabur? Tangkap dia. Gadis nakal, lihat saja kau mau lari kemana. Sakit, lepaskan tanganku. Tidak akan kulepaskan. Kalaupun memang Shen Mai bermasalah, seharusnya itu diserahkan kepada Presiden Zhou untuk menanganinya secara langsung. Kamu sana minggir. Apa kamu ini keluarganya? Memangnya dia itu keluargamu? Aku ini orang yang lebih tua. Aku sedang memberi pelajaran pada anak muda. Apa urusannya denganmu? Presiden Zhou itu sangat sibuk. Kalian tidak tahu kalau aku ini sebagai tetua, seharusnya membantunya mendisiplinkan anak ini. Minggir. Dasar gadis nakal. Seberapa kuat pun tenagamu saat ini, tidak akan ada gunanya. Jika aku tidak bisa menghabisimu, apa aku tidak bisa menghancurkan gelang tangan ini? Sana minggir. Hei, kalian semua bisa melihatnya? Gelang ini memang dirusak olehnya. Cepat beritahu, Presiden Zhou, bawa dia kembali untuk menemui Presiden Zhou. Ayo jalan. Apa yang sedang kalian lakukan? Aduh, Anda pasti
Atasan langsung dari Mai Mai, bos besarnya, kan? Saya adalah paman kandungnya. Gadis ini berperilaku buruk, dia mencuri gelang Anda, karena itulah kami membawanya kemari. Apa bukti yang Anda punya? Gelang ini adalah pemberianku untuknya. Ini tidak mungkin. Presiden Zhou, apa Anda benar-benar sudah berkeluarga? Benar, aku sudah berkeluarga. Gelangnya ada di tangan Shen Mai. Mungkinkah dialah istri presiden direktur kita? Kalian salah paham? Itu hanya karena saat itu aku membantu nenek Zhou. Ini hanyalah pemberian Presiden Zhou sebagai ucapan terima kasih kepadaku. Lalu kenapa sebelumnya kamu bilang itu adalah pemberian suamimu? Mereka yang secara diam-diam sangat mengagumiku, bukankah mereka semua memanggilku suami? Kalian biasanya belum pernah dengar hal itu. Shen Mai sudah jelas sekali menaruh hati kepadaku. Dan juga, Shen Mai, aku sudah menjadi pria berkeluarga. Tolong ke depannya, perhatikan caramu memanggilku. Lain kali saya akan lebih memperhatikan. Ternyata itu hanya kesalahpahaman saja. Kalian kembalilah bekerja. Berhenti di sana. Meskipun kamu adalah paman kandung Shen Mai, siapa yang mengizinkanmu memperlakukannya seperti ini? Aduh, Tuan Presiden Zhou, sungguh saya tidak mengenali orang hebat sepertimu. Saya salah. Anda, tolonglah berbaik hati. Ampuni saya kali ini. Mengampunimu? Tidak mungkin. Sekarang aku berikan dua pilihan. Antara membayar ganti rugi kalungnya, atau aku akan mengirimmu ke kantor polisi. Pilihlah sendiri. Jangan. Ini tidak bisa begitu, Tuan Presiden Zhou. Dari mana saya punya uang sebanyak itu? Saya hanyalah orang desa, tulang punggung keluarga saya. Jika saya dipenjara, lalu keluarga saya di rumah. Bagaimana mereka bisa makan dan minum? Sekarang baru merasa takut saat kamu menindas Shen Mai. Apa yang kamu pikirkan? Sayang, orang ini, kuserahkan kepadamu untuk diurus. Terserah kamu mau bagaimana membuat perhitungan dengannya. Bukankah kita sepakat untuk tidak mengungkapkan hubungan kita dulu? Mengapa kamu langsung mengatakannya? Dia sudah berani menindasmu. Berarti dia menantangku juga. Jika aku tidak turun tangan, apakah aku masih pantas menjadi suamimu? Jelas sekali di dalam hatimu ada Song Yushuan, tapi kamu masih saja terus menggodaku, benar-benar pria hidung belang. Mai Mai, ternyata suami yang kamu nikahi itu adalah bos besarmu sendiri. Aku ini kan pamanmu. Kabar gembira seperti ini, bagaimana mungkin kamu tidak memberitahuku? Memberitahumu? Agar kamu bisa terus memeras harta keluarga kami? Mai Mai. Bukan. Nyonya Zhou, aku ini paman kandungmu. Kita ini, keluarga sedarah. Keluarga? Kalian mengadopsiku hanya demi sedikit uang peninggalan orang tuaku. Saat di rumahmu, setiap hari aku dipukul dan dimaki, hanya bisa memakan makanan sisa. Kalau bukan karena aku kuat dan bisa menghasilkan uang, aku sudah lama habis di tangan kalian. Jadi selama ini kalian memperlakukan Mai Mai seperti itu? Istriku, apapun yang ingin kamu lakukan, aku akan selalu mendukungmu. Tidak, Tuan Presiden Zhou. Seumur hidup ini aku tidak sudi melihatmu lagi. Lalu, semua properti dan uang peninggalan orang tuaku, cepat kembalikan semuanya. Dengar tidak? Kembalikan semua warisannya kepada Mai Mai. Kedepannya kalian dilarang muncul di hadapan kami lagi. Sekarang juga pergi dari sini. Cepat pergi sana. Terima kasih Presiden Zhou. Terima kasih banyak Tuan Presiden Zhou. Jangan bergerak. Ganti rugi gelang itu belum selesai. Dan juga, masalah tentangku dan Mai Mai, mengenai hal ini, kalau kamu berani membocorkannya, aku akan langsung memberimu pelajaran yang setimpal. Pergi. Jika sejak awal kita sudah mengungkapkan identitas kita, maka tidak akan pernah terjadi situasi seperti sekarang ini. Itu tidak bisa. Bagaimana jika kita umumkan dan nantinya terlambat untuk berpisah? Dengan temperamen Song Yushuan yang sangat berapi-api itu, bukankah aku yang akan kena sial? Menyembunyikan hubungan bisa menghindarkan banyak masalah? Menurutku begini lebih baik. Kalau tidak ada hal lain lagi, aku pergi lanjut bekerja dulu. Presiden Zhou, apa Anda masih ingat 3 tahun yang lalu saat Anda mengalami kecelakaan mobil itu? Ingat. Saat itu ada seorang gadis yang menolong Anda. Benar, dia adalah penolongku. Kamu sudah menemukannya? Dia adalah Shen Mai, kan? Iya. Kamu harus bertahan, rumah sakit sudah ada di depan. Saat itu untuk menghadapi nenek yang sangat sering mendesak untuk menikah, dan juga para wanita yang terus mengejar saya. Saya katakan kepada semua orang, bahwa gadis yang menolong saya adalah pujaan hati saya. Dan saya hanya akan menikahinya seumur hidup saya. Tidak disangka, sekarang dia benar-benar menjadi istri saya. Menurut saya ini adalah jodoh yang sudah ditentukan takdir. Anda dan Nyonya benar-benar pasangan yang sangat serasi. Sudahlah, berhenti bicara manis seperti itu. Pergi, siapkan beberapa hadiah lagi. Aku ingin memberikan satu kejutan lagi untuk Shen Mai. Baik. Aku sangka pamannya Shen Mai itu ternyata sangat tidak berguna. Aku juga tidak tahu apakah dia nanti akan membocorkan rahasia tentang diriku. Anda kan sekarang sudah menjadi istri CEO,
Si orang kampungan itu mana mungkin berani melakukannya. Kamu juga tahu kalau Shubai sudah menikah. Meskipun saya tidak di kantor, tapi saya tahu hal-hal seperti itu. Kabar bahwa Presiden Zhou punya keluarga sudah bukan rahasia lagi. Anda saat ini sebagai istri sah dari CEO, sudah seharusnya membiarkan semua orang mengetahuinya. Tampaknya semua orang tidak benar-benar tahu siapa sebenarnya istri dari Shubai. Bagaimanapun aku adalah manajer di Zhouxi. Mengumumkan identitas ini, aku rasa akan memancing beberapa kecurigaan dan masalah yang tidak perlu. Jika para karyawan tahu, itu hanya akan menghambat pekerjaanku. Jadi lebih baik tetap diam saja. Saya mengerti. Jadi saat berdua saja, saya akan tetap memanggil Anda dengan sebutan Nyonya CEO. Kamu cukup tahu diri juga. Tetapi, belakangan ini Shubai kepadaku selalu bersikap sangat dingin. Ini semua gara-gara si gendut tak tahu malu Shen Mai itu. Aku harus memikirkan sebuah cara untuk bisa lebih dekat dengannya. Saya tahu Presiden Zhou belakangan ini sedang sibuk. Saya rasa Anda bisa membiarkan keluarga Song melakukan sesuatu secara diam-diam dari belakang. Kamu benar, aku bisa memanfaatkan kesempatan ini. Kok kamu tiba-tiba terpikir untuk memberiku hadiah? Karena kulihat kamu menyukainya. Apa kamu menyukainya? Mengapa kamu tiba-tiba memberiku cincin? Aku sudah bilang bahwa aku akan memberikan cincin pernikahanmu padamu. Badanku begitu gemuk, tenagaku juga sangat kuat. Semua orang bilang, aku hanyalah orang kampung, tidak seperti wanita. Apa kamu pernah terpikir kalau kita sebenarnya tidak serasi? Mana mungkin? Tubuh gemuk itu terlihat menggemaskan. Tenaga kuat berarti kamu sangat sehat. Lagi pula kebaikan hati jauh lebih penting daripada penampilan. Biarkan aku memakaikannya padamu. Zhou Shubai, terima kasih, tapi aku... Kamu adalah istriku. Memakaikan cincin ini untukmu. Sudah sepatutnya aku lakukan. Presiden Zhou, proyek yang Anda rencanakan sejak lama akhirnya mulai membuahkan hasil. Pihak mereka bilang, tim konstruksi akan segera turun ke lapangan. Baik, saya akan segera mengaturnya. Pemasok yang kita hubungi sebelumnya harganya terlalu mahal, ganti dengan yang ini. Ini pilihan pribadiku, pengirimannya lebih cepat dan harganya lebih murah 20%. Ini aku sendiri yang memilihnya, pengirimannya lebih cepat dan harganya lebih murah 20%. Segera buatkan draft kesepakatan kerjasamanya. Manajer Song, data tentang pemasok ini tampaknya kurang lengkap, lagi pula harganya murah sekali hingga terasa tidak wajar. Kamu tahu apa? Ini adalah saluran yang diperkenalkan oleh keluarga Song kita sendiri, mana mungkin ada masalah. Manajer Song? Bukankah harganya ini sedikit terlalu murah? Aku rasa kita harus memeriksanya kembali. Ayah sudah bilang ini tidak masalah, maka pastinya akan baik-baik saja. Gadis kampung seperti kamu tahu apa? Cepat lakukan. Jika terjadi sesuatu, aku yang bertanggung jawab. Jangan membuat manajer Song tidak senang. Presiden Zhou, tadi konstruksi Hong Yuan miliknya Presiden Li menelepon, nadanya sangat keras. Ia mempertanyakan mengapa kita, tanpa memberitahu mereka, tiba-tiba mengganti pemasok. Lagi pula sampel barang yang dikirimkan semuanya bermasalah. Bagaimana bisa jadi begini? Bagaimana ini bisa terjadi? Pasokan produk selama ini selalu dikendalikan oleh departemen proyek. Siapa yang setuju untuk mengganti pihak pemasoknya? Itu adalah manajer Song. Dia bilang, keluarga Song punya sumber daya yang lebih baik. Kudengar pemasok yang diganti oleh manajer Song itu membuat kesalahan. Pihak mitra mungkin akan menghentikan investasinya. Ini bisa jadi gawat. Jika proyek ini gagal, perusahaan akan merugi beberapa miliar dolar. Harus membayar kompensasi sebanyak itu? Benar sekali. Proyek ini sangatlah krusial. Aku sangat khawatir. Setelah masalah ini muncul, kerugian perusahaan terlalu besar, sehingga akan ada pengurangan karyawan besar-besaran. Dia sekarang pasti merasa sangat cemas. Sekarang ada kendala dalam proyek, kita perlu mengadakan rapat untuk mempelajari rencana tanggapan selanjutnya. Shubai, Anda mencari saya? Pemasok yang kamu ganti itu terkait erat dengan keluarga Song. Apa maksud sebenarnya dari tindakanmu itu? Apa keluarga Song sudah merencanakan ini sejak lama? Aku tidak melakukan ini untuk diriku sendiri, Shubai. Semua yang kulakukan ini semuanya demi membantumu. Aku hanya ingin membuatmu mengerti bahwa akulah orang yang paling pantas bersamamu. Pantas atau tidaknya, bukan kamu yang menentukan. Dulu aku hanya menganggapmu sebagai adik dari keluarga kolega. Sekarang kamu adalah manajer departemen perusahaan. Hubungan lainnya tidak pernah ada. Apakah masalah ini? Ulah dari Shen Mai yang bermain di belakang? Song Yushuan, hal lain tidak ada hubungannya denganmu. Yang harus kamu pikirkan sekarang adalah bagaimana memberikan solusi.
dan bagaimana memikul tanggung jawab atas insiden ini. Aku Jika tidak bisa memberikan solusi, bagaimana dengan yang lain? Untuk krisis proyek kali ini, apakah ada saran pemecahan? Saya punya ide. Kamu ini pekerja kasar, mengerti apa soal proyek, jangan pergi ke depan Presiden Zhou dan mempermalukan dirimu sendiri. Benar. Meski kamu sangat mengagumi Presiden Zhou, tidak perlu terburu-buru bertingkah konyol. Benarkah? Coba beritahu aku. Ini adalah draft alternatif sederhana yang saya tulis. Anda bisa memeriksanya? Anda mengerti urusan bisnis ini? Meskipun 3 tahun ini saya bekerja di bagian logistik, tapi kemampuan bisnis saya sama sekali tidak menurun. Proposal ini dibuat dengan sangat baik. Ini benar-benar mengatasi masalah mendesak perusahaan. Senang rasanya bisa membantu Anda. Shen Mai, ternyata kamu benar-benar ahli. Luar biasa sekali. Kalian semua terlalu memuji. Jangan merendah begitu. Pekerjaanmu memang sangat hebat. Kemana perginya manajer Song? Dia sudah pergi duluan. Sepertinya dia sudah tidak punya muka lagi untuk tinggal. Mungkin dia takut dimintai pertanggungjawaban oleh Presiden Zhou. Sudah sekian lama manajer Song menduduki posisi ini, tapi tidak terlihat ada prestasi apapun. Ini dia bahkan hampir membuat perusahaan mengalami kerugian besar. Dia benar-benar tidak cocok menjadi manajer. Shen Mai bahkan jauh lebih cocok darinya. Hei, jangan bicara sembarangan di depan Presiden Zhou. Keluarga Zhou dan Song adalah teman lama. Nenek dan wanita tua keluarga Song memiliki hubungan yang sangat dalam. Lebih baik kita tetap menjaga kehormatan Song Yuxuan. Atas tindakan Song Yuxuan yang kali ini menyalahgunakan stempel resmi tanpa izin, sehingga menyebabkan kesalahan besar. Perusahaan memutuskan untuk melakukan penyesuaian gaji dan penurunan jabatan untuknya. Setelah masalah besar yang diperbuat Song Yuxuan, kenapa Zhou Shubai ternyata tidak memecatnya? Katanya tidak punya perasaan, ternyata dia hanya sedang bersandiwara di hadapan semua orang. Tahu Departemen Personalia untuk segera mencari kandidat manajer baru. Kali ini berkat bantuan Shen Mai yang merespons dengan cepat, saya rasa dia sangat mampu untuk mengemban jabatan manajer. Tepat sekali. Kemampuan kerja Shen Mai sangat kuat, dia juga cepat tanggap, segala aspek telah memenuhi syarat. Kami semua setuju. Aku juga mendukungnya. Kalau begitu, sudah diputuskan. Ini sepertinya kurang pantas. Aku belum begitu paham dengan urusan bisnisnya. Aku rasa tidak akan sanggup melakukannya. Kalau tidak paham bisa dipelajari. Lagi pula kemampuanmu sudah terbukti di depan mata kita semua. Aku percaya, setelah beradaptasi sejenak, kamu akan mampu menjalaninya dengan lebih baik. Tapi, Gaji bulanan $60.000? apa? 60.000? Jika tidak mau, lupakan saja. Aku mau. Presiden Zhou, aku pasti akan berusaha semaksimal mungkin agar tidak mengecewakan harapan kalian semua. Selamat ya. Hari ini kalian semua sudah bekerja keras. Krisis ini telah berhasil kita lewati dengan selamat. Malam ini, aku yang traktir pestanya. Baik, terima kasih Presiden Zhou. Mai Mai. Nenek dengar kamu akan pergi bersama Shubai untuk menghadiri pesta. Pakailah sepasang anting ini. Ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Aku tidak bisa menerimanya. Kamu ini terlalu sungkan. Aku sudah dengar. Hari ini kamu membantu perusahaan menyelesaikan masalah yang sangat besar. Lagi pula, sekarang kamu adalah istri dari tuan muda keluarga Zhou. Kamu harus punya beberapa perhiasan yang layak. Ini juga sebagai bentuk perhatian dari nenek. Minum. Ayo, minum. Shen Mai, Zhou Shubai, ternyata tubuhmu sangat atletis. sayang, saat kamu menangani masalah hari ini, kamu sangat keren. Benarkah? Memangnya sekeren apa? Kenapa semalam bisa minum sebanyak itu? Zhou Shubai, Zhou Shubai, jelas-jelas kamu punya seseorang yang kamu sukai. Bagaimana bisa aku bingung? Dan akhirnya malah bersamanya. Model ini sepertinya bukan milik Shen Mai. Milik siapa? Kenapa ada di sini? Halo? Ada apa? Presiden Zhou,
Anda sebelumnya telah memutuskan untuk pergi dinas ke luar negeri selama 1 bulan. Apakah Nyonya akan ikut juga? Untuk saat ini jangan membawanya dulu. Dia baru saja naik jabatan, masih butuh waktu untuk beradaptasi. Manajer Shen, sudah sebulan Anda menempati posisi ini. Apakah Anda merasa puas? Presiden Zhou telah memberitahu saya, jika Anda merasa ada yang kurang pas, bisa segera menghubungi saya untuk menyesuaikannya. Sudah lumayan bagus. Ini semua fasilitas sudah sangat lengkap. Baik, jika Anda memerlukan sesuatu, silakan cari saya. Kenapa tiba-tiba aku merasa mual begini? Kalau dihitung waktunya, seharusnya sudah saatnya. Jangan-jangan aku benar-benar hamil? Coba aku ingat lagi. Itu setelah kejadian saat mabuk waktu itu. Jika Zhou Shubai tahu aku mengandung anaknya, dia pasti akan membiarkan anak ini tetap ada, kan? Manajer Shen, Presiden Zhou sudah kembali dari perjalanan bisnis, dan beliau meminta Anda untuk menemuinya. Cepat sekali dia kembali. Cepat atau lambat dia harus tahu soal kehamilanku ini. Tuan Zhou, apa ada yang bisa saya bantu? Apa aku tidak boleh mencarimu kalau tidak ada urusan? Bagaimana dengan posisi barumu? Apa kamu sudah terbiasa? Saya sudah terbiasa. Sekretaris bilang, semua dokumen ini adalah hasil kerjamu sepanjang pagi ini. Benar? Jangan berdiri saja, silakan duduk. Aku sungguh tidak menyangka kamu bisa melakukan ini dengan begitu luar biasa. Zhou Shubai, aku ingin bertanya satu hal padamu. Bisakah kamu menjawabku dengan jujur? Tanyakan saja. Andai saja kamu memiliki anak, tetapi ibu dari anak itu bukanlah orang yang paling kamu cintai, apakah kamu akan menerima anak itu? Sama sekali tidak. Anakku harus dilahirkan oleh wanita yang paling kucintai. Aku hanya berandai-andai bagaimana jika seandainya. Tidak ada seandainya. Jika situasi itu benar-benar terjadi, maka anak itu sebaiknya tidak usah dilahirkan. Bukankah aku sudah tahu bahwa dia akan menikahi Song Yushuan? Mengapa aku masih berhayal bahwa dia bersedia menerima anakku? Kamu, kenapa menanyakan hal ini? Tidak ada apa-apa. Kamu baru saja pulang dari perjalanan dinas. Jika tidak ada hal lain, lebih baik selesaikan pekerjaanmu dulu. Sebenarnya memang ada sesuatu. Bulan lalu aku mabuk berat. Banyak hal yang tidak bisa kuingat. Malam itu, apakah aku membuatmu merasa tidak nyaman? Apa dia tidak ingat sama sekali? Selama beberapa hari ini, kamu terus sengaja menghindariku. Apakah karena malam itu aku melakukan sesuatu? Kejadian pada malam pesta perayaan, apa kamu sama sekali tidak ingat? Sepertinya dia benar-benar tidak tahu bahwa orang pada malam itu adalah aku. Apakah ini milikmu? Tidak, itu bukan milikku. Selama aku tidak mengatakannya, bayi ini akan tetap aman. Pada malam itu, orang yang berada di kamarku bukanlah kamu. Malam itu aku terlalu banyak minum, lalu aku langsung pergi. Jangan-jangan ada orang lain yang pernah masuk ke kamarmu? Apakah telah terjadi sesuatu? Anting itu, di mana kamu melihatnya? Bukan apa-apa. Menemukannya di pinggir jalan. Aku masih ada urusan. Sampai jumpa di rumah nanti malam. Anting ini memang hilang sebelah. Dia benar-benar tidak mengingat apapun. Sayang, ibu pasti akan melindungimu. Setelah ibu menyelesaikan prosedur perceraian, ibu akan membawamu pergi. Kita berdua akan menjalani hidup dengan baik. Presiden Zhou, Anda memanggil saya? Malam perjamuan kemenangan itu, ada seseorang yang masuk ke kamar saya. Temukan orang itu untuk saya. Orang seperti apa? Apa Anda tahu siapa dia? Jika saya sudah tahu, apakah saya masih butuh Anda untuk memeriksanya? Maksud Anda, ada orang lain pada malam itu? Saat itu saya mabuk, mungkin saya telah dijebak. Ini sudah berlalu 1 bulan. Jika orang ini sampai mengandung, lalu datang mencariku. Saya sama sekali tidak mengizinkan hal semacam ini terjadi. Saya akan menyelidikinya dengan maksimal, saya pasti akan menemukannya, dan menyelesaikannya dengan tuntas. Tunggu sebentar. Ada satu hal lagi.
Hal ini, jangan biarkan Shen Mai tahu dulu. Hal seperti ini tidak bisa disembunyikan lama. Lambat laun dia akan mengetahuinya. Saat itu tiba, saya khawatir itu akan memperburuk hubungan kalian. Temukan dulu wanita itu, tuntaskan masalahnya. Demi melenyapkan masalah di masa depan. Ya. Setelah itu, aku sendiri yang akan Baik. menjelaskan semuanya padanya. Pergilah. Manajer Shen, apakah Anda tahu siapa orang yang dinikahi oleh Presiden Zhou? Saya sendiri kurang begitu tahu. Tapi sejauh yang saya tahu, wanita yang paling sering berada di sisi Presiden Zhou adalah Anda. Lagi pula, Anda pernah menyebutkan nama suami Anda yang sama dengan nama Presiden Zhou. Bisakah beritahu saya diam-diam? Saya janji tidak akan memberitahu orang lain. Itu semua cuma asal bicara saja. Saat ini saya hanya ingin melakukan pekerjaan saya dengan baik. Baiklah, kalau begitu saya pergi bekerja dulu. Sifat buruk beberapa orang memang sulit sekali diubah. Di luar berlagak suci, tapi di dalam hatinya, sehari saja tidak menggoda pria beristri, langsung merasa sangat gelisah. Apakah kamu sedang membicarakanku? Ternyata kamu cukup peka juga ya. Sebelum itu, wajah aslimu sendiri tampaknya akan segera terungkap. Shubai, dengarkan penjelasanku ini karena Shen Mai dia. Memfitnah rekan kerja, menyebarkan rumor negatif, sebaiknya Anda segera mengundurkan diri. Shubai, Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, aku kembali bekerja dulu. Datanglah ke kantorku nanti untuk menyerahkan laporan ringkasan kuartal ini. Baik, Tuan. Shubai, Anda tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Lepaskan. Tunggu sebentar. Bangunlah. Sampai di sini dulu untuk hari ini. Kembalilah bekerja sekarang. Shubai, aku tahu di dalam hatimu masih ada aku. Bagaimana? Apa sudah jelas sekarang? Sangat jelas. Dengan yang Anda berikan kepada saya, benar-benar persis. Segera selidiki Song Yushuan. Baik, Tuan. Sudah dipastikan, wanita yang berada di kamarku malam itu adalah dia. Memang dia. Anting-antingnya sangat cocok. Sepertinya memang benar dia. Selain orang yang kucintai, aku tidak mengizinkan wanita manapun mengandung anakku. Di pihak rumah sakit, apakah semuanya sudah diatur dengan baik? Semuanya sudah diatur. Begitu hasil tes menunjukkan dia hamil, akan segera dibereskan. Siapa di sana? Presiden Zhou? Tidak ada orang di luar? Ini dokumen untuk Shen Mai. Dia sudah mendengarnya. Presiden Zhou, lalu bagaimana ini? Jangan panik. Selesaikan dulu urusan penting ini. Nanti setelah ini, cari kesempatan untuk menjelaskan padanya. Apa kamu sedang berbuat jahat sampai panik seperti ini? Aku tidak bisa sepertimu, bermuka dua di depan dan belakang orang, tapi masih bisa merasa benar. Kamu, dengan orang sepertimu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Antingmu itu, Belum pernah melihatnya kan? Ini didesain khusus oleh desainer pribadi, satu-satunya milik kota A. anting itu diberikan oleh nenek, dia selalu adil dan murah hati padaku. Berarti yang dia pakai itu pasti barang palsu. Apa kamu pikir setelah menjadi manajer Shubai akan memandang tinggi dirimu dan kamu bisa mengubah nasibmu dalam sekejap? Bukannya seharusnya kamu membereskan barang-barang dan segera pergi dari sini? Kalau begitu aku harus membuatmu kecewa. Shubai bukannya menyuruhku pergi, malah dengan sengaja menyuruh orang untuk mengundangku ke ruang kerjanya. Dia mengundangmu ke ruang kerjanya? Sayang sekali, ini tidak ada hubungannya denganmu.
Antingnya cocok, sepertinya memang dia orangnya. Begitu tahu dia hamil, segera habisi dia. Shubai tidak mungkin karena Song Yuxuan mengenakan anting yang sama denganku. Langsung salah mengira Song Yuquan adalah wanita malam itu. Shubai, ada apa Anda mencari saya? Anting satu ini adalah milikmu yang tertinggal di tempatku. Malam itu 1 bulan yang lalu, apakah orang yang masuk ke kamarku itu kamu? Dia sebelumnya jelas-jelas menyuruhku pergi, tapi tiba-tiba berubah sikap. Bahkan bersikap sangat lembut padaku. Mungkinkah ini semua karena anting ini? Kamu boleh mendekat dan melihatnya baik-baik. Sepertinya dia sama sekali tidak tahu siapa wanita di malam itu sebenarnya. Aku memakai anting yang sama, membuatnya salah mengira itu aku. Anting ini memang benar milik saya. Pada malam itu, orang yang masuk ke kamar Anda memang benar saya. Apa kamu yakin itu benar-benar kamu? Iya, benar sekali itu saya. Kamu punya keberanian yang besar. Berani-beraninya mencuri barang milikku. Sampaikan perintahku. Boikot keluarga Song secara total. Tidak, bukan aku Shubai. Orang pada malam itu bukan aku. Tunggu sebentar. Percayalah padaku, benar-benar bukan aku. Anting itu bukan milikku. Aku punya sepasang, lihatlah. Penuh dengan kebohongan, berani sekali kamu mencoba membodohiku. Segera pergi dari sini. Shubai, aku tahu aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi nanti. Pergi. Sekarang semuanya sudah diselidiki dengan jelas. Anting ini, kamu meninggalkannya di tempatku. Apakah seperti itu? Malam itu jelas-jelas kamu. Mengapa kamu tidak mengatakannya? Malam itu, kita berdua terlalu mabuk, sehingga tidak memiliki banyak ingatan. Tapi waktu itu, saat aku mengeluarkannya dan bertanya padamu, mengapa kamu bilang itu bukan punyamu? Sepasang anting pemberian nenek ini jarang aku pakai. Lagi pula aku melihat di perusahaan, ada orang lain yang memakai yang serupa. Kira itu hanyalah rupa yang serupa saja. Apakah yang kamu katakan itu benar semua? Zhou Shubai, kita adalah suami istri yang sah. Bukankah jika terjadi sesuatu itu hal yang sangat wajar? Atau jangan-jangan kamu sudah terbiasa dengan urusan setiap malam kita? Aku sebenarnya sangat senang. Malam itu ternyata dirimu. Benar, kita sudah menjadi suami istri, tapi setelah menikah, kamu terus-menerus menjauhiku. Zhou Shubai, jika di dalam hatimu tidak tersimpan Song Yuxuan dan tidak pernah berpikir untuk membuang bayi ini, maka segalanya akan sangat indah. Mai. Sudah? Sekarang waktu kerja. Nanti saja kita bicara saat pulang ke rumah nanti malam. Baiklah, kalau begitu sudah janji ya. Aku menunggumu. Presiden Zhao, saya kemari untuk membawakan manajer Shen beberapa berkas data. Saya kesini untuk mengganti galon air minum. Apa saja yang sudah kalian dengar? Kami. Belum terlalu. Maksud saya bukan begitu. Kami baru saja sampai. Tidak mendengar apa-apa sama sekali. Airnya sudah ada yang mengganti, tidak perlu repot-repot. Manajer Shen, apakah Anda sedang bermasalah dengan Presiden Zhou? Tadi kami melihat Presiden Zhou baru saja membawa Anda ke dalam kantor. Jika ada sesuatu yang bisa kami bantu, katakan saja pada kami. Tidak ada apa-apa, jangan sembarangan menebak. Baik, kami tidak akan menebak lagi. Aku rasa Presiden Zhou dengan manajer Shen memiliki hubungan yang agak istimewa. Apa alasannya kamu berpikir begitu? Coba pikirkan, katanya Presiden Zhou sangat peduli pada Song Yuxuan, tapi saat ada Song Yuxuan, sikap Presiden Zhou padanya tidak seperhatian saat dia bersama manajer Shen, kan? Menurutmu, istri Presiden Zhou yang tidak pernah muncul ke publik itu, mungkinkah dia itu Shen Mai? Sudahlah, kamu terlalu banyak berkhayal. Cepatlah kembali bekerja. Jangan-jangan Shen Mai itu adalah wanita yang dinikahi oleh Shubai. Pantas saja Shubai begitu kejam padaku. Aku harus memikirkan cara untuk membuatnya benar-benar menghilang dari perusahaan. Akhirnya, jam kerja
berakhir. Dasar gendut, sebenarnya apa hubunganmu dengan Shubai? Kalau begitu, kamu seharusnya tanya kepada Zhou Shubai sendiri. Aku bertanya padamu agar kau bisa menjaga martabatmu. Hubunganku dan Shubai sangatlah dalam. Aku tidak ingin orang luar sepertimu merusak rencana kami. Apakah Shubai yang mengatakan itu padamu? Kamu hanya perlu menjawab ya atau tidak. Bagaimana kalau aku mengakuinya? Dasar tidak tahu malu. Song Yuxuan, jangan keterlaluan ya. Wah, kamu pandai sekali bersandiwara. Sudah jelas-jelas tahu di dalam hati Shubai hanya ada aku seorang. Tapi kamu masih saja bersikeras untuk terus mendekatinya. Apa maumu sebenarnya, supaya kamu bersedia menghilang dari sisinya? Kami adalah suami istri yang sah saat ini. Begitu aku mendapatkan surat cerai, aku tentu akan memberikan tempat itu padamu. Menunggu? Kamu pasti ingin menggunakan kesempatan ini agar Shubai jatuh cinta padamu, supaya kamu bisa duduk dengan tenang di posisi Nyonya Zoumu itu, kan? Chen Mai, licik sekali rencanamu itu. Hanya demi seorang pria, tidak perlu bertindak sampai seperti ini. Jika tidak ada lagi, sebaiknya kamu pulang saja. Lenganku sakit sekali. Kamu tidak apa-apa. Bukan aku tidak mendorongnya. Shubai, ini sangat sakit. Tahan sebentar, aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Apa kamu sudah merasa lebih baik? Tanganku tidak bisa digerakkan. Aku tidak akan menjadi cacat selamanya, kan? Jika itu terjadi, apa gunanya aku tetap hidup? Kamu akan sembuh. Setelah operasi untuk menyambung tulangmu selesai, perlahan-lahan kondisinya akan pulih. Bahkan jika tersambung kembali, tidak mungkin bisa sama seperti sebelumnya. Aku akan mengurus masalah ini sampai tuntas. Shubai, semua salahnya. Dia yang mendorongku. Jika tidak, aku tidak akan berakhir seperti ini. Nona Song, aku sama sekali tidak mendorongmu. Mengenai bagaimana kamu bisa terjatuh, kamu sendiri yang lebih tahu. Aku tidak mendorongmu. Mungkinkah aku sengaja menjatuhkan diriku sendiri hanya untuk memfitnahmu dengan lukaku? Shen Mai tidak akan melakukan hal seperti itu. Apa kamu melihat sendiri kalau dia yang mendorongku? Shubai, keadaanku sudah seperti ini. Apa kamu masih mau membelanya? Shen Mai, dia terluka. Mintalah maaf kepadanya. Aku benar-benar tidak mendorongnya. Kamu tidak mempercayaiku? Tangannya patah tulang. Lalu apa hubungannya denganku? Itu karena dia menggunakan trik untuk... Shen Mai, terserah kau saja percaya atau tidak. Aku tidak mendorongnya. Aku tidak akan minta maaf. Shubai, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendiri. Tanganku sangat sakit. Dalam hal ini Shen Mai yang salah, aku minta maaf kepadamu atas namanya. Kamu jangan memperpanjang masalah ini lagi. Karena kamu sudah mengatakannya, maka aku akan menuruti katamu. Chen Mai, atas dasar apa kamu bersaing denganku? Jelas sekali aku tahu bahwa orang di dalam hatinya adalah Song Yuxuan. Tapi kenapa aku masih berhalusinasi? Ya, aku hanyalah orang desa. Juga sangat gemuk. Zhou Shubai pasti akan memilih Song Yuxuan. Demi anak ini, aku harus pergi dari sini. Kamu mau pergi kemana? Pergi dari sini? Masih marah soal kejadian itu? Mengenai Song Yuxuan, aku sudah menyelesaikannya. Zhou Shubai, mari kita berpisah. Kenapa tiba-tiba bicara seperti ini? Apakah menurutmu pernikahan ini masih perlu untuk dipertahankan? Shen Mai, jangan marah seperti ini. Zhou Shubai, kamu adalah orang yang baik. Namun pernikahan tanpa rasa percaya bagaikan duri. Aku benar-benar tidak sanggup lagi. Aku ingin menenangkan diri sendirian. Aku pergi dulu dari sini. Manajer Shen? Presiden Zhao, apa yang sebenarnya terjadi? Aku ingat, saat Shen Mai baru masuk ke perusahaan. Karena rasa cemas padanya, aku menyuruhmu memasang kamera tersembunyi di beberapa posisi tertentu, kan? Benar. Ruang monitor memiliki catatan setiap harinya. Bagus. Tolong buka rekaman saat kejadian itu berlangsung, kita lihat bagaimana dia sebenarnya bisa terjatuh. Baik, bos. Presiden Zhao,
Saya sudah memeriksa rekaman CCTV. Rekaman itu menunjukkan saat Anda masuk ke ruangan, Nyonya sama sekali tidak mendorong dengan paksa. Justru Song Yuxuan sendiri yang sengaja menjatuhkan diri ke belakang. Aku sudah salah menuduh Shen Mai. Presiden Zhao, maaf saya lancang ya. Ini jelas sekali bahwa Song Yuxuan sengaja merencanakannya. Untuk menarik simpati Anda, tidak disangka lengannya sampai patah, menggunakan alasan cedera itu sekalian untuk mengusir Nyonya. Benar-benar sekali merengku dayung, 2-3 pulau terlampaui. Bagaimana bisa Anda mempercayainya? Anda mau kemana? Mencari Shen Mai untuk minta maaf. Saya baru tahu, dia baru saja bersiap meninggalkan perusahaan. Kenapa tidak bilang dari tadi? Dia pergi gara-gara dimarahi oleh Anda. Sekarang baru Anda merasa panik? Shen Mai, Zhou Subai, mau apa kamu? kamu mau kemana? Kembali ke kampung halamanku. Aku sudah mengajukan surat pengunduran diri. Aku tidak menyetujui pengunduran dirimu. Sekarang ini kamu masih karyawan di perusahaan. Jika melanggar kontrak dengan pergi begitu saja, kamu harus membayar 20 juta dolar untuk biaya ganti rugi. 20 juta dolar? Waktu kamu menandatangani kontrak, semuanya sudah tertulis dengan sangat jelas dalam perjanjian. Dengan situasi keuanganmu sekarang, aku rasa kamu tidak akan mampu membayarnya, kan? Kamu, Jadi, kembalilah bersamaku baik-baik. dasar kamu. Kenapa dulu aku tidak tahu kalau Zhao Shubai sangat tidak tahu malu begini? Tapi, bukannya dia ingin bercerai denganku, supaya bisa menikahi wanita pujaannya? Data ini perlu diperiksa kembali. Siapa sih orang ini? Bagaimana dia bisa masuk? Anda mencari saya? Sejauh yang aku tahu, kamu sekarang tidak punya apa-apa lagi. Benar. Selama kamu membantuku untuk melenyapkan Shen Mai, maka seluruh uang di kartu ini akan menjadi milikmu sepenuhnya. Jangan khawatir jika terjadi masalah. Aku menjamin kamu akan aman. Bagaimana bisa kamu menyelinap masuk? Ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Aku sekarang sudah benar-benar terdesak. Ini semua salahmu. Aku kehilangan segalanya. Keluargaku hancur berantakan karena kamu. Sekarang bahkan tempat untuk berteduh pun aku tak punya. Ini semua ulahmu? Mai, hati-hati. Berhenti di situ. Berani mendekat, aku akan melukaimu. Paman, letakkan pisaunya. Apapun masalahnya bisa kita bicarakan baik-baik. Bicara apa? Tidak ada gunanya. Hari ini aku akan membuat perhitungan denganmu. Hanya jika kamu tiada, aku baru bisa mendapatkan uang dari Song Yuxuan. Lalu pergi jauh dari sini. Shen Mai, hati-hati. Mai, tidak aku sangka kali ini. Juga merupakan ulah Song Yuxuan. Sekarang kamu tidak akan salah paham lagi padaku, dan menganggapku telah menyakiti orang yang kamu cintai, kan? Sejak kapan Song Yuxuan menjadi orang yang kucintai? Bukankah dia adalah sosok yang paling berharga di hatimu? Orang di hati Presiden Zhao selama ini adalah Anda. Ternyata aku? Mai, di hatiku, selamanya hanya ada dirimu. 3 tahun yang lalu, ketika Anda menyelamatkan Presiden Zhao dalam kecelakaan mobil, Presiden Zhao terus mengingat Anda dengan tulus. Selama tahun-tahun ini, orang yang beliau bicarakan di luar sana, selalu adalah Anda. Ternyata kita berdua telah salah paham satu sama lain. Setelah menikah, sikapmu padaku begitu dingin. Apa karena kamu salah memahamiku dan mengira aku menyukai Song Yuxuan? Lagi pula, kamu dengan Song Yuxuan terlihat begitu dekat. Setiap kali dia mencoba mendekatiku, aku selalu menghindarinya. Baiklah, aku sudah salah menilaimu. Itu, karena salah pahamnya sudah selesai, maka kedepannya kita bisa menghindari kejadian seperti ini lagi. Menurut saya, bukankah seharusnya kita publikasikan saja hubungan ini? Di acara pertemuan tahunan 2 hari lagi, aku akan mempublikasikan identitasmu. Ya, Tenang saja, jika Song Yuxuan berani menjebakmu, aku pasti tidak akan melepaskannya. Pada saat itu, aku juga akan mengundangnya datang untuk menghadiri pertemuan tahunanmu, tapi kamu harus bekerja sama denganku. ya. Shubai, apakah kamu sengaja datang ke sini untuk mencariku? Bagaimana tanganmu?
Apakah lukanya sudah mendingan? Sudah hampir sembuh total. Itulah sebabnya aku segera kembali bekerja, karena tidak ingin merepotkan perusahaan. Dulu, aku telah membuatmu sangat menderita. Semua itu kesalahanku. Kamu bilang ingin bertanggung jawab. Bagaimana rencanamu untuk bertanggung jawab? Kedatanganku hari ini hanyalah untuk hal ini. Beberapa hari lagi ada pertemuan tahunan perusahaan. Kamu juga harus ikut hadir. Aku sudah menyiapkan hadiah besar untukmu. Hadiah besar apa itu? Perasaanmu kepadaku selama bertahun-tahun ini, aku bukannya tidak menyadarinya sama sekali. Setelah melewati banyak hal, aku baru menyadari bahwa bagiku kamu sangatlah berharga. Apa yang kamu katakan itu sungguhan? Jadi, aku berencana di pertemuan tahunan beberapa hari lagi akan melamarmu. Cubai, apakah yang kamu katakan itu benar? Kapan aku pernah membohongimu? Beristirahatlah dengan baik. Sampai jumpa besok. Aku harap kondisimu benar-benar dalam keadaan yang baik. Tenang saja, aku pasti akan datang. Luka ini benar-benar sangat sepadan. Apakah Anda sungguh-sungguh? Hari ini Presiden Zhou akan melamar Anda di depan umum? Tentu saja. Ini Shubai sendiri yang mengatakannya kepadaku. Setelah Presiden Zhou menyembunyikannya bertahun-tahun, akhirnya akan mengumumkan identitas Nyonya. Selamat ya. Shubai, Kejutan yang aku siapkan untukmu sebentar lagi akan segera tiba. apakah ini saatnya untuk melamar? Sungguh tak disangka, ternyata Shen Mai, yang biasanya tidak suka bersolek ketika berdandan sedikit saja, ternyata sangat cantik. Semuanya, di kesempatan yang membahagiakan hari ini, saya memiliki sebuah urusan pribadi yang ingin diumumkan. Benar-benar tidak mengerti kenapa kamu muncul lagi. Tapi berikutnya, orang yang akan menjadi pusat perhatian di sini hanyalah aku. Hadirin sekalian, wanita ini adalah istri saya, Shen Mai. Halo semuanya. Manajer Shen, ternyata kamulah istri Presiden Zhou yang sebenarnya. Sebelumnya saya tidak ingin mengungkapkannya, jadi saya memilih untuk bersikap rendah hati saja. Shubai, bukankah kamu bilang ingin melamarku? Kamu dan Shen Mai bukankah sudah berpisah? Kenapa harus berpisah? Apa karena kamu berulang kali menyewa orang untuk menjebaknya? Dan ingin aku mencampakkannya? Aku tidak melakukannya. Shubai, kemarin kamu bilang akan melamarku. Apa mungkin itu sengaja membohongiku agar datang ke sini? Kalau aku tidak berkata begitu, apa kamu akan tetap datang? Tujuan aku memintamu datang hari ini adalah untuk membongkar di hadapan semua orang sifat burukmu yang sebenarnya. Percayalah padaku, bukan aku yang melakukannya. Itu semua rencananya sendiri. Cukup. Pamannya Shen Mai sekarang sedang berada di kantor polisi. Segala bukti komunikasi antara kamu dengannya sudah lengkap. Apa perlu aku memanggilnya ke sini? Untuk berhadapan langsung denganmu? Pantas saja Paman Shen Mai. Sama sekali tidak ada kabar. Oh, akhirnya kamu mengaku juga atas semua perbuatan kotor yang telah kamu lakukan. Song Yuxuan, ternyata kamu orang yang seperti ini. Benar-benar tidak disangka sifat aslinya sangat jahat, bukan? Aku akui saat itu aku hilang kendali, tapi Shubai, perasaanku terhadapmu benar-benar sangat tulus. Aku sudah mengatakannya dari dulu, bahwa aku selalu menganggapmu sebagai adik saja. Orang yang aku cintai dari awal adalah Shen Mai, bukan kamu. Aku sudah melakukan begitu banyak hal untukmu. Shen Mai hanyalah seorang gadis gemuk dari kampung. Apa yang membuat dia lebih baik dariku? Mana mungkin dia pantas untuk kamu cintai? Aku tidak pernah peduli dengan penampilannya, entah itu asal-usul atau parasnya. Aku tidak peduli sama sekali. Yang aku cintai adalah kepribadiannya. Di mataku, segala kekurangan dan kebiasaan buruknya adalah pesona kelebihannya. Shen Mai, kenapa nasibmu bisa seberuntung itu? Ini semua gara-gara kamu. Kamu telah merebut hal yang paling aku dambakan. Song Yuxuan, kamu benar-benar keras kepala. Tadinya, mengingat hubungan kita yang sudah bertahun-tahun, aku ingin memberimu sedikit harga diri, tapi karena kamu tidak menunjukkan rasa penyesalan sedikit pun, maka jangan salahkan aku jika harus bertindak tegas. Apa yang akan kamu lakukan? Sampaikan pesanku. Mulai hari ini, putuskan semua hubungan bisnis antara Zhouxi dan grup Song. Jangan. Shubai, aku tahu aku salah. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Bawa dia keluar. Jangan Shubai. Aku benar-benar minta maaf. Aku akan minta maaf pada Shen Mai. Jangan lakukan ini padaku. Maafkan saya atas kekacauan hari ini. Setelah acara pertemuan tahunan hari ini, saya berikan libur 2 hari untuk semua. Ada sesuatu hal yang belum aku beritahukan padamu. Aku sedang mengandung anakmu. Apa? Aku akan segera menjadi ayah. Iya,